Di ujung hamparan hutan taiga Rusia yang luas, tepat di tepi sebuah desa kecil yang tenang, musim panas akhirnya tiba membawa keajaiban. Jika kalian pernah membayangkan kehangatan dan kelucuan dunia Masha and the Bear, bayangkan suasana itu menjadi nyata di sini. Saat tirai musim dingin tersingkap, desa utara mendadak hidup dalam riuhnya tawa anak-anak, warna-warni bunga liar, dan tentu saja tingkah pola menggemaskan dari para penghuni hutan, terutama si beruang besar. Mengajak kalian melihat kehidupan masyarakat pedesaan Siberia Rusia saat musim panas. Ambil posisi ternyaman dan makanan kecil favorit kalian untuk menemani perjalanan ini. Ketika musim panas tiba di pedesaan utara Rusia, wilayah luas seperti Siberia, alam seolah membayar tunai setelah berbulan-bulan mendekam dalam cengkeraman musim dingin yang ekstrim dan gelap. Di bawah langit yang bermandikan cahaya white nights, di mana matahari hampir tidak pernah benar-benar tenggelam, ritme kehidupan desa berubah menjadi sebuah simfoni kesibukan yang magis dan penuh warna. Segera setelah salju mencair dan tanah menghangat, hutan-hutan taiga di utara Rusia berubah menjadi sumber kehidupan yang dermawan. Seluruh warga desa, dari anak-anak hingga orang tua, masuk ke dalam hutan dengan membawa ember dan keranjang rotan. Mereka berburu buah beri liar yang tumbuh subur di bawah naungan pohon pinus. Buah-buahan ini tidak hanya dikonsumsi segar, tetapi sebagian besar diolah menjadi selai, dikeringkan, atau diasinkan untuk disimpan sebagai pasokan vitamin yang sangat penting ketika musim dingin kembali membekukan segalanya. Bagi masyarakat pedesaan Rusia, musim panas adalah waktu pertarungan melawan waktu. Dengan musim tanam yang sangat pendek, hanya sekitar 3 hingga 4 bulan, mereka harus bergerak cepat. Halaman rumah kayu mereka ditanami dengan sayuran kubis, kentang, wortel, dan timun. Di bawah pancaran matahari malam, tanaman-tanaman di utara tumbuh dengan kecepatan luar biasa berkat paparan cahaya yang hampir 24 jam sehari. Warga sering terlihat mencangkul dan menyiram kebun mereka hingga larut malam, karena perbedaan waktu siang dan malam seolah kabur. Atmosfer pedesaan di utara Rusia saat musim panas terasa begitu puitis. Karena malam hari tidak pernah benar-benar gelap gulita, hanya diselimuti oleh cahaya temaram keemasan, suasana desa menjadi hidup lebih lama dari biasanya. Papa, kuda apa? Настя, дай дедушке самолет, кидай ему. Скорее. У меня тут деревенский двойкок. Musim panas di pedesaan utara Rusia bukanlah sekadar liburan, melainkan sebuah tarian harmonis antara manusia dan alam. Sebuah perayaan atas ketahanan hidup, kerja keras, dan keindahan yang terwujud di ujung bumi.
Ketika sore menjelang, kepulan asap tipis mulai membumbung dari cerobong asap rumah penduduk, menebarkan aroma kayu kering dan uap panas. Asap tipis yang mengepul dari cerobong-cerobong rumah kayu bukan sekadar penanda waktu memasak, melainkan simbol kenyamanan setelah seharian bergelut dengan alam. Di dalam rumah, para perempuan mulai menyalakan kompor tradisional untuk mengolah hasil panen hari itu. Sesaat setelah aroma kayu bakar mulai berangsur hilang, udara sore dipenuhi dengan wangi semur daging kelinci atau sup jamur liar yang dicampur dengan kentang segar dari kebun belakang. Air sungai yang di waktu musim dingin membeku keras kini mencair jernih, mengalir deras dari lelehan es pegunungan. Bagi masyarakat desa, musim panas adalah waktu terbaik untuk ke sungai. Mereka memancing ikan salmon liar yang berlimpah. Sebagian hasil tangkapan langsung dikonsumsi, sementara sisanya diasap agar bisa bertahan hingga berbulan-bulan ke depan. Alam di pedesaan utara Rusia, saat musim panas menjelma menjadi sebuah destinasi impian yang membius mata. Tempat di mana keindahan liar hutan taiga berpadu sempurna dengan kehangatan tradisi lokal yang hidup berdampingan secara selaras. Ketika sang surya enggan tenggelam dan menghujani daratan dengan cahaya keemasan White Nights, lanskap desa-desa di wilayah utara langsung bangun dari tidur panjangnya, menyuguhkan pemandangan yang begitu kaya dan memanjakan panca indera. Di halaman-halaman rumah kayu, pepohonan apel mulai berbuah. Dan di dalam hutan, buah beri liar tumbuh tumpah ruah, membebaskan aroma manis yang berpadu dengan sejuknya angin hutan pinus, seolah alam sedang menyambut siapa saja untuk datang dan menikmati kemurahan hatinya. Di sepanjang hari yang panjang ini, masyarakat desa terlihat bahagia. Mereka memetik buah beri segar di bawah naungan pohon, memancing ikan di sungai yang berlimpah, dan merajut hari-hari dengan penuh tawa. Bagi masyarakat Rusia, musim panas tidak lengkap tanpa tradisi Pochod po Yagodi, perjalanan ke hutan untuk memetik buah beri. Ini bukan sekadar aktivitas mencari makan, melainkan sebuah ritual budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pagi-pagi sekali, ketika embun masih membasahi rumput,
keluarga-keluarga Rusia atau kelompok tetangga bersiap membawa ember, keranjang wikar, dan termos teh panas. Mereka berjalan kaki jauh masuk ke dalam hutan, menyusuri jalur setapak yang hanya diketahui penduduk lokal. Suasana di hutan saat itu sangat hidup. Tawa anak-anak bercampur dengan obrolan orang dewasa yang saling bersaing menemukan buah beri. Ada aturan tak tertulis yang dijunjung tinggi, makan sepuasnya di tempat, kumpulkan sebanyak-banyaknya di dalam keranjang. Namun manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang tahu persis kapan musim panen ini tiba. Di belantara taiga, sang pemilik sejati hutan, beruang coklat, memiliki kalender biologis yang sangat akurat. Bagi beruang, musim panas adalah waktu krusial untuk menimbun lemak demi persiapan hibernasi di musim dingin mendatang. Strategi bertahan hidup mereka sangat bergantung pada buah beri liar ini. Seekor beruang dewasa dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk melahap ribuan buah beri. Dari hamparan taiga yang luas hingga kehangatan rumah kayu, perjalanan musim panas ini mengajarkan kita makna hidup yang lebih dalam. Alam Siberia mengingatkan kita bahwa setelah badai terberat dan musim dingin yang paling membekukan sekalipun, selalu ada waktu di mana kehidupan akan kembali bangkit dan membayar tuntas setiap penantian. Perjalanan waktu seolah melambat di sini, menyisakan sebuah harmoni magis antara manusia, satwa, dan alam raya yang merayakan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni dan menakjubkan di ujung bumi. Lihatlah bagaimana alam bergerak tanpa pernah meminta izin untuk berhenti. Hutan-hutan taiga tidak pernah meragukan kemampuannya menumbuhkan tunas baru setelah berbulan-bulan terkubur di bawah es yang membekukan. Mereka tidak menunggu aba-aba yang sempurna untuk mereka. Mereka hanya hidup, berproses, dan merayakan setiap detik waktu yang diberikan tanpa sekat keraguan. Di negeri beruang merah, lanskap pedesaan menyimpan sebuah pemandangan yang terasa begitu akrab sekaligus ajaib bagi pelancong asal tropis. Di sini, pohon apel dan pir tumbuh begitu subur di setiap sudut desa, menghiasi halaman rumah, pinggir jalan, hingga kebun-kebun terbuka tanpa pagar pembatas yang ketat. Keberadaannya begitu merakyat, menyatu dengan denyut kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, persis seperti pohon jambu air yang tumbuh subur dan rimbun di pekarangan rumah warga di berbagai sudut pedesaan Indonesia. Ketika musim panen tiba, pemandangan ini semakin menghidupkan suasana. Ranting-ranting pohon melengkung anggun, menanggung beban buah apel dan pir yang ranum, merah merona dan kekuningan, seolah memanggil siapa saja yang lewat untuk singgah.
Tidak ada sekat atau aturan ketat yang melarang. Siapapun bebas memetik buah-buahan segar langsung dari pohonnya untuk sekadar melepas dahaga di tengah perjalanan atau dinikmati bersama keluarga di rumah. Tradisi berbagi yang alami ini menciptakan kehangatan tersendiri di tengah udara pedesaan Rusia yang sejuk. Bagi masyarakat lokal, apel dan pir bukan lagi sekadar komoditas dagang yang harus dibeli dengan harga mahal di pusat perbelanjaan kota besar. Apel dan pir adalah simbol dari kemurahan alam, bagian dari warisan budaya harian yang melimpah ruah. Aroma manis buah yang jatuh dan membusuk di tanah menjadi aroma khas pedesaan. Sebuah aroma kesederhanaan, kebebasan, dan kedekatan manusia dengan alam yang terus terjaga dari generasi ke generasi.